Tapi ada juga yang dia berhasil atau mungkin nggak terlalu berhasil, tapi pemainnya banyak yang promosi. Nah, yang lebih penting nih sebenarnya pemainnya promosi ini gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Jakmania? Sekarang Bung Ferry lagi berada di Sawangan. Kalau kamu lihat di belakang ini ada yang lagi latihan. Sebetulnya yang latihan ini apa sih? Siapa sih? Kita tanya aja. Ini ada teman Bung Ferry di sini. Oke. Guys, apa kabar? Alhamdulillah baik. Sehat-sehat. Alhamdulillah, sekarang lu lebih kurus ya dari gue ya. Iya, karena sekarang banyak di lapangan. Iya. Dan di rumah nggak banyak kerjaan, banyak olahraga jadinya. Latihan nih siapa sih? Ini Elite Pro Academy, kita punya program karena ini lagi pandemi. Jadi kita latihannya kita batasin jumlah orangnya. Ini cuma ada 12 orang. Campuran dari 3 kelompok umur 16, 18, 20. 16, 18, 20 campuran iya. Ada. Posisi hari ini gelandang sama bek kiri sama sayap. Oh, cuma gelandang, bek kiri sama sayap iya. Gitu. Sebetulnya total semua ada berapa? Total semua 16, 18, 20 kira-kira hampir sekitar 70 pemain lebih ya. Banyak ya, cuman karena kondisi kayak gini harus ada pembatasan jarak segala macam. Yes. Jadi kita latihannya juga orangnya sedikit, cuma 12 orang, terus latihannya juga contactless, nggak ada kontak. Jadi kita latihannya kita buat, kita desain spesifik posisi. Oh ya, nah tapi latihannya memang siang ya? Karena sekarang kebetulan kan sekolah nggak terlalu aktif, jadi mereka banyak yang sekolahnya cuma via online. Jadi akhirnya kita bisa latihan pagi. Tujuannya kita juga pagi supaya juga kalau pagi kan belum terlalu ramai ya, supaya mereka juga perjalanan nggak terlalu macet, terus mereka lebih enak nanti setelah itu kalau misalnya mereka mau sekolah ngerjain tugas setelah latihan selesai gitu. Ya. Latihannya tiap hari apa gimana? Untuk sementara ini kita masih 2 kali seminggu, pemainnya berganti terus. Hari Senin sama Kamis. Cuma nanti ini udah jalan minggu ketiga, nanti setelah 3 minggu kita coba tambah jadi 3 kali. Oke. Mungkin banyak pertanyaan-pertanyaan yang lebih jauh, lebih dalam mengenai siapa pemain-pemainnya. Apa Pro Elite Academy itu sebetulnya apa, dipersiapkan untuk apa, dan apakah ini jadi kawah candra di mukanya buat pemain-pemain Persija yang senior nanti. Kita ngobrol-ngobrolnya di dalam ruangan nanti. Oke. Oke, sekarang kita sudah berada di salah satu fasilitas yang dimiliki oleh Persija Academy. Ini ruang fitnessnya, gym. Kalau kamu lihat nih peralatannya udah lumayan lengkap yang dimiliki oleh Persija, satu kebanggaan sendiri. Jadi teman-teman harus tahu nih, Jakmania harus tahu bahwa Persija bukan cuma tim yang senior, tapi juga punya akademinya gitu. Oke Nes, sebelum kita lanjut ngobrol-ngobrol jauh, perkenalkan dulu Ganesha di Persija sebagai apa nih? Oke, untuk teman-teman Jakmania, nama saya Ganesha Putra. Saya di Persija menghandle pengembangan sepak bola. Jadi di bawah Departemen Keolahragaan itu ada 2, yang pertama first team, yang kedua bagian development. Jadi semua yang di luar first team itu saya yang memanage gitu. Oke, development yang dimaksud development itu maksudnya kayak ini ya, Pro Elite Academy. Yes, jadi di development sendiri itu ada Elite Pro Academy 16, 18, 20. Kemudian ada juga kita punya yang namanya Persija Academy Boarding School. Dan juga kita nanti ke depannya kita sedang merintis untuk membuka Persija Soccer School. Jadi nanti sistemnya seperti kita akan buka di beberapa titik strategis di ibu kota gitu. Academy Boarding School, terus yang terakhir, itu beda-bedanya sama Elite Pro apa nih? Jadi kalau Soccer School sama Academy Boarding School itu konsepnya adalah partisipasi. Jadi siapapun dia bisa register, dia bisa gabung, dia bisa berlatih ala Persija. Kalau Elite Pro Academy adalah pemain-pemain yang memang sudah selected dan memang pemain-pemain itu semuanya kita kasih beasiswa. Oh, berarti yang 2 kemungkinan latihannya bukan di Sawangan ya? Ada di Sawangan juga, tapi juga kita punya rencana nanti mendekatkan diri lah dengan masyarakat.
kita buka di beberapa titik di Jakarta. Oke, fokus Elite Pro Academy kalau gitu. Elite Pro Academy ini kapan sih kok? Dulu-dulu nggak pernah kedengeran nih, baru kali ini kedengeran. Elite Pro Academy ini merupakan program PSSI yang digagas sejak 2 tahun yang lalu. Mereka mewajibkan klub Liga 1 harus memiliki struktur pembinaan U16, U18, dan U20. Jadi itu programnya PSSI, dan kemudian ada kompetisinya namanya kompetisi Elite Pro Academy. Itu kompetisinya Liga 1 U16, Liga 1 U18, dan Liga 1 U20. Itu semua Liga 1 berarti punya ya? Semua Liga 1 diwajibkan harus memiliki. Kompetisinya sudah mulai jalan apa gimana? Sudah jalan 2 musim. 2 musim. Kita prestasinya sebelum-sebelumnya gimana? Jadi kalau secara tim artinya kita ngomongnya parsial, di tahun pertama kita runner up sama nomor 3. Kemudian di tahun kemarin kita nomor 3, nomor 4 sama nomor 5. Tapi untuk keseluruhan, jadi PSSI juga memberikan award untuk satu akademi keseluruhan. Kita tahun lalu kita berhasil menyabet Best Academy. Oh iya, lihat tuh ada ininya tuh. Best Academy. Kenapa dilihat dari apa? Karena jadi itu kriteria penilaiannya pertama dari segi manajerial, kemudian dari segi metodologi, dari segi infrastruktur, dari segi kepelatihan, semuanya dinilai sama PSSI. Kemudian yang terbaik itu mendapatkan Best Academy. Jadi terlepas dari prestasi di lapangan, tapi itu gabungan antara lapangan dan di luar lapangan. Oke, sekarang materi pemainnya diambil dari mana sih? Jadi kalau kita Elite Pro Academy itu seperti yang tadi saya udah katakan, itu selected players. Jadi kita punya 3 jalur ya. 3 jalur. Jalur yang pertama adalah dari internal. Klub internal. Jadi klub internalnya Persija itu asetnya Persija. Jadi itu seperti kayak tahun ini kita bikin program itu kita visit ke klub-klub internal. Jadi kita kirim surat kapan mereka punya waktu. Pelatih-pelatih kita datang ke sana untuk lihat pemain-pemainnya mereka langsung. Jadi kita memang visit langsung ke klub internal. Kemudian jalur yang kedua juga ada jalur umum audisi. Jadi kita buka open audisi. Diumumin tuh biasanya. Ya, semua pemain bisa mendaftar, habis itu ikut audisi. Kemudian yang ketiga adalah talent scouting. Jadi kita datang ke kompetisi-kompetisi yang ada di Jabodetabek langsung. Gitu. Jadi itu 3 jalur, ya. 3 jalur itu yang kita pakai untuk kita bisa dapat pemain. Oke, sekarang jumlah siswa yang ada di Elite Pro Academy total berapa? Kita punya pemain itu dari 3 kelompok umur tuh totalnya hampir 70 lebih. Ya, 70 lebih. Kemudian kita juga ada sekitar staffnya total sekitar 23. Jadi memang cukup lumayan besar. Iya. Pelatihnya ada yang dikenal sama anak-anak Jackmania? Udah pasti kita ada alumni 2001. Ada 2 orang, Coach Akmal dan Coach Sofyan Hadi. Oh, masih tuh Akmal di sini. Sofyan Hadi kiper. Yes, betul. Mereka berdua alumni 2001. Kemudian yang lain-lain juga ada Coach Yusuf, Coach Blistarigan, Coach... Blistarigan. Ya, jadi kita kombinasi lah antara yang juga dulunya main di Persija, sama juga yang dari luar, kemudian juga ada yang dari backgroundnya akademisi, dari universitas, seperti Coach Ilham, Coach Takin, itu mereka semua dari sport science di UNJ. Dari pemain-pemain yang ada di Elite Pro Academy, ada nggak sih yang udah pernah dipakai sama seniornya? Karena ini baru 2 tahun ya, berarti tahun pertama itu kita yang naik ke senior itu ada Amra. Amra. Ya, Amra Hehanusa. Ya kan, kemudian ada Reski Fandi. Reski Bekiri. Yes, Reski Fandi. Kemudian ada Dwiki. Dwiki ternyata dari sini juga Pak. Dwiki, kemudian Taufik Hidayat, striker, sama Brevatari. Ini sama satu lagi Rizky Sudirman, 6 berarti ya. Oh, kiper. Ya, cuman mungkin yang udah dapat menit bermain mungkin baru 4 ya. Yang Rizky sama Brev mungkin belum dapat menit bermain di senior. Gitu. Yang udah dapat menit bermain mungkin 4 ini. Gitu. Iya, back kiri Dwiki udah pernah ya. Iya, udah sering gitu. Taufik sama Hamra juga. Oh iya, Hamra. Iya. Oke. Jadi 4 orang itu yang mungkin udah punya menit bermain. Ini merupakan tantangan ya buat kita ya, karena
saya juga selalu bilang ke teman-teman pelatih dan juga ke teman-teman, ke adik-adik pemain bahwa kalau di Persija ini jangan berharap bahwa akan diberi kesempatan. Jadi kesempatan itu ya pemain harus merebut gitu. Karena kalau di Persija nggak bisa, oh ada jatah atau kuota untuk di tim senior kita kasih jatah. Itu nggak mungkin karena Persija adalah klub besar, Persija adalah klub yang memang punya nama besar, yang nggak sembarang orang bisa masuk ke tim seniornya. Jadi memang kalau udah masuk ke tim senior itu ya memang mereka harus kerja keras, harus merebut. Jadi dia mungkin harus punya kualitas yang betul-betul sudah minimal sudah siap lah untuk berlatih dan bermain di level itu gitu. Jadi nggak bisa pemain yang memang masih istilahnya masih setengah jadi terus dia dijadiinnya di tim senior, itu agak sulit kalau di klub besar seperti Persija. Jadi ini tantangan, tapi ya ini yang apa namanya nggak bisa kita hindari, ini harus kita jadikan motivasi baik untuk kita para pelatih dan staf maupun juga untuk para pemain. Sebenarnya itu keinginan gue pribadi juga pengen banget kalau Persija tuh punya pemain-pemain yang memang benar-benar hasil binaan kita sendiri. Dari kita didik, itu kan satu kebanggaan. Kayak ngambil contoh ya, Manchester United yang generasinya David Beckham itu kan banyak banget yang ngambil. Itu kan luar biasa itu. Kalau bisa kita punya kayak gitu itu bak. Nah di antara pemain yang sekarang nih, kira-kira ada nggak beberapa pemain yang cukup menonjol yang mungkin diharapkan nanti bisa mengisi posisi di senior? Jadi gini, apa namanya? Tentunya pasti ada lah mungkin yang apa namanya menjadi catatannya kita. Kemudian juga mungkin teman-teman di luar juga mungkin banyak melihat apa mungkin namanya sering terdengar di media, tapi seperti misalnya yang ada di tim nasional sekarang, kita di tim nasional U19, tim nasional U16 ada Brev, ada Rizky Sudirman, ada Sandi Samosir, Ziko, Vigo, kemudian di 16 ada Reza, ada siapa namanya Raka, kemudian Fiore, Uchida tim nasional yang kemarin, gitu. Jadi ada banyak pemain-pemain yang juga sudah punya pengalaman tim nasional junior, tetapi saya juga mau sampaikan di sini mungkin ini kesempatan yang bagus bahwa kalau di level junior nih sebenarnya kesempatannya semua sama gitu. Bahkan banyak pemain-pemain yang tidak pernah punya pengalaman tim nasional junior pun malah yang akhirnya dia bisa berkembang naik ke atas di senior gitu. Contoh yang mungkin paling fenomenal kan kalau di Persija misalnya ada si Resaldi Bule ya. Resaldi Bule kan nggak pernah masuk tim nasional U16, U19 gitu. Dia berkembangnya memang itu baru belakangan ini di sepak bola usia muda ada yang namanya lead developer, itu hal yang wajar. Dan nggak menutup kemungkinan di Persija juga akan sama gitu. Jadi apa namanya kadang-kadang antara kenyataan di lapangan sama kenyataan di media ini yang harus teman-teman juga Jackmania juga memahami bahwa itu bisa berbeda gitu. Karena belum jaminan tuh yang masuk timnas junior nanti bisa sampai ke senior, dan nggak jaminan pemain-pemain yang sekarang yang kita nggak sangka-sangka nanti malah dia yang ke senior. Intinya kita menyiapkan suatu wadah, kita menyiapkan suatu anak tangga untuk mereka, ya mereka yang harus berkompetisi untuk merebut itu. Masalah siapa yang nanti memenangkan spot di tim utama, pada akhirnya semua pemain akademinya kita, semua pemain Persija gitu. Dan itu normal di dalam pembinaan, ada kompetisi, ada persaingan, ada dinamika, ya itu hal yang wajar. Jadi penting sekali adalah kita support semua, dan harapannya pasti dari kolam pemain-pemain berbakat ini pasti nanti akan ada yang muncul, meskipun kita nggak tahu siapa gitu. Ada target khusus nggak Elite Pro Academy Persija nih? Targetnya memang kalau jelas kita dibebani manajemen. Kalau kita bilang missionnya adalah kita harus cetak pemain ke tim senior gitu. Kita punya target sih nggak muluk-muluk. Kita kepengen setiap musim minimal harus ada 2 yang bisa promosi ke tim senior setiap musim. Kemudian setiap 2 musim sekali kita kepengen harus ada pemain yang dapat menit bermain reguler di tim senior. Jadi ini kelihatannya sederhana tapi
Ini kerja berat kalau untuk di klub besar seperti klub kita Persija ini. Iya, maksudnya gini nih ya, di Indonesia ini sekarang nih, kita striker yang bagus, itu kebanyakan pemain asing. Mayoritas pemain asing. Yang lokal, siapa setelah generasinya BP berikutnya, kita kayaknya kurang banget. Apakah ada program yang benar-benar fokus untuk bisa mencetak striker tangguh gitu? Ya, jadi itu pertanyaannya Bung, mungkin pertanyaannya masyarakat juga. Itu juga menjadi pertanyaannya kita di akademi gitu ya. Selama ini kan banyak yang mengatakan bahwa ya ini persoalan kesempatan karena semua klub pakai pemain asing, pemain lokal nggak bisa dikasih kesempatan. Itu mungkin ada benarnya, tapi buat kami tidak mau menggunakan alasan itu. Karena seperti yang tadi saya bilang, pemain-pemain muda inilah, itu nggak boleh dia bisa berkembang hanya karena diberi kesempatan. Dia harus merebut kesempatan itu. Artinya, ya tugas kita di sini di pembinaan untuk mencetak dalam hal ini pemain-pemain yang berkualitas yang memang siap bersaing meskipun dengan pemain asing sekalipun. Gitu ya, jujur aja kita harus mengakui untuk saat ini produk-produknya kita, ya kan, produk-produknya kita saat ini, artinya produk pembinaan usia mudanya kita memang untuk bersaing dengan pemain asing ini gapnya masih jauh sekali gitu. Tapi ini yang harus jadi PR gitu, dan ini menjadi perhatian misalnya di akademinya kita melakukan berbagai evaluasi gitu ya. Kita menemukan hal yang menarik nih Bung, bahwa kalau orang kan bilang selama ini, oh kita kesulitan mencari striker, gitu. Tapi akhirnya kita malah muncul kesimpulan yang lain. Oh, ya? Kesimpulannya adalah kita bukannya kesulitan mencari striker sebenarnya. Kita kesulitan mencetak pemain yang jago bikin gol. Atau yang pemain yang punya goal scoring ability yang baik. Gitu. Karena kita ingat zaman dulu pemain-pemain lokal kita, ya kan, meskipun dia nggak main sebagai striker, tapi dia mainnya di pinggir, dia bisa cetak gol, ya kan. Mas Budi Sudarsono, dia juga nggak main sebagai striker murni. Mas BP juga dulu tidak selalu main striker, dia pernah main nomor 10 misalnya, tapi dia juga masih subur gitu. Ya, Eli Eboy, itu artinya kan mereka ini pemain yang punya goal scoring ability yang bagus, meskipun mereka nggak main sebagai striker gitu. Saya masih ingat Mas BP terakhir-terakhir ketika udah sistem satu striker dia banyak main di nomor 10. Tapi dia masih bisa 15 gol, 16 gol gitu kan. Artinya memang goal scoring ability-nya yang bagus gitu. Nah, sekarang kalau kita lihat misalnya di list top scorer, bahkan pemain winger pun juga nggak banyak yang pemain winger lokal kita yang subur. Gitu. Artinya memang persoalannya adalah di goal scoring ability. Karena kita juga lihat di top level seperti Messi, Ronaldo, mereka jadi top scorer tapi kan mereka nggak main striker. Gitu. Artinya goal scoring ability-nya yang lebih penting ketimbang posisi strikernya gitu. Nah, kita evaluasi terus nih. Bahkan kita evaluasi programnya kita. Di tahun pertama kebetulan kita di sini semua latihan kita dokumentasi, baik dokumentasi programnya maupun videonya semua. Kita evaluasi. Oh ternyata kita nih nggak banyak latihan yang pakai gawang nih Bung, gitu. Jadi wajar juga kita pikir, kita evaluasi kan. Oh kalau kita latihan jarang pakai gawang, bagaimana kita mau bikin pemain yang punya goal scoring ability bagus? Nah ini pelan-pelan kita rubah, kita mulai perbanyak latihan-latihan yang menggunakan gawang. Jadi memang yang ada targetnya, ada rangsangan untuk goal scoring ability-nya. Ini salah satu contoh bagaimana kita mencoba terus mengevaluasi dan berevolusi supaya nanti cetakannya kita ini bisa bersaing gitu di level yang tinggi termasuk dengan pemain asing sekalipun. Tendangan bebas, kita dulu punya Ismet Sofyan, tendangan bebasnya bagus banget, ngelewatin pagar. Terus di Bali mungkin ada Fadli Sausu ya, tendangan bebasnya juga bagus gitu. Tapi selanjutnya kita kayaknya nggak punya lagi pemain-pemain yang punya tendangan bebas yang bisa ngelewatin pagar tapi golnya nih masuk ke gawangnya bikin orang kagum gitu. Sama itu sebenarnya kan, tendangan bebas kan arah-arahnya untuk gol ya. Jadi memang kembali lagi ke goal scoring ability. Kemudian itu salah satu program yang kita buat, makanya
ini penting juga mungkin teman-teman tahu bahwa kita salah satu program yang kita andalkan itu adalah program individual development. Karena pada akhirnya bukan tim yang naik ke atas. Yang naik ke atas itu individu-individu. Dan mungkin kita satu-satunya akademi yang kita punya departemen individual. Jadi ada pelatih khusus individu. Gitu. Seperti yang tadi Bung lihat di lapangan, itu kita semua latihannya individual dan individualnya spesifik posisi. Dari mulai tadi fullback, winger. Kita cuma melatih misalnya bagaimana seorang fullback melakukan chip ke winger atau melakukan crossing gitu. Kemudian tadi ada pemain gelandang, bagaimana kita mengajarkan pemain gelandang menerima bola di namanya ruang antar lini atau gampangannya mungkin menerima bola di ruang sempit di kerumunan. Nah, itu yang kita terus kita drill gitu, finishing, kemudian crossing, hal-hal yang mendasar yang memang selama ini jujur aja Bung, ini problemnya sepak bola usia muda kita. Karena di usia muda kita ini tuntutan untuk menangnya juga udah tinggi banget. Gitu. Sehingga kadang-kadang pelatih fokus atau sibuk untuk berpikir bagaimana mengembangkan tim. Jadi kurang memperhatikan detail-detail untuk pengembangan individu. Nah, ini yang kita coba siasati, makanya kita bikin ada departemen individu, ada pelatihnya khusus. Pelatih ini pokoknya nggak ngurusin tim. Pelatih ini cuma ngurusin individu aja. Individu itu berarti maksudnya bagaimana menguasai bola? Individualnya dia, baik bertahan, menyerang juga. Bagaimana individual dia, misalnya yang tadi saya bilang fullback. Kebutuhan fullback apa sih? Oh, dia perlu punya crossing yang bagus. Dia perlu punya timing overlapping. Ya kan, dia perlu punya mungkin defensive heading, dia perlu punya intercept. Nah, ini yang detail-detail ini ada pelatihnya khusus yang mengerjakan. Kita setiap kali latihan selesai selalu kita kerja 20-30 menit untuk satu posisi tertentu. Ya udah kita drill terus gitu. Jadi itu programnya kita, karena memang biasanya yang saya bilang kalau pelatih dia udah lebih fokus ke tim. Dia kurang memperhatikan detail-detail yang individu ini. Dan ini juga mungkin di kesempatan ini saya juga kepengen sampaikan bahwa memang sekali lagi di usia muda ini yang lebih penting memang individual development. Jadi bukan timnya, karena ya kita lihat dulu kompetisi junior kita adanya cuma U21 ya misalnya ya. Ada tim yang juara U21 tapi pemainnya nggak ada yang promosi. Tapi ada juga yang dia berhasil atau mungkin nggak terlalu berhasil tapi pemainnya banyak yang promosi. Nah, yang lebih penting nih sebenarnya pemainnya promosi ini gitu. Dulu gue ingat dulu kalau gue nonton Suratin gitu ya, tiba-tiba muncul satu nama Widiantoro, satu nama lagi Warsidi, muncul akhirnya kepake ke senior. Nah, sekarang belum kelihatan lagi nih turnamen-turnamen yang anak muda tapi menonjol terus berkembang juga di senior, belum kelihatan lagi. Ya, karena intinya kalau kita ngomong tim senior nih Bung, itu kan sebenarnya gabungan dari beberapa generasi usia kan. Gitu. Jadi misalnya kita punya U20. Dari U20 ini paling yang jadi mungkin 10%-nya aja. Yang sisanya mungkin nggak jadi pemain bola gitu kan, dia mungkin ke bidang lain dan sebagainya. Itu kesuksesan juga gitu kan. Mungkin jadi pengusaha, mungkin jadi pilot, jadi hakim, semuanya. Itu kesuksesan akademi sepak bola juga. Tapi mungkin 10% yang akan jadi pemain sepak bola profesional. Dari 10% itu, mungkin ada yang mainnya mungkin levelnya Liga 3, mungkin ada yang levelnya Liga 2, mungkin ada yang levelnya Liga 1. Jadi itu mungkin 10% dari 10% lagi tuh yang main di Liga 1. Jadi paling 1-2 orang muncul dari satu generasi gitu. Nah, tim senior tuh gabungan dari ini. Ada 1-2 orang dari angkatan kelahiran tahun 80. Nanti 1-2 orang dari kelahiran 81, 1 orang dari kelahiran 82. Nanti mungkin ada generasi yang nggak ada pemainnya. Nggak ada pemain yang jadi. Nanti mungkin ada generasi yang kebetulan agak banyak kayak Bung cerita tadi Class of 92-nya MU itu kan mereka banyak tuh, ada 5 orang lebih yang sampai ke top level. Jadi itu memang dinamikanya seperti itu. Nah, pemain-pemain kita nih dikontrak nggak sih? Dikontrak, Bu. Semuanya dikontrak. Dikontrak. Kontraknya jangka panjang. Dikontrak jangka panjang. Yang tadi saya bilang yang dimaksudnya karena kita di usia muda itu yang kita bilang beasiswa.
gitu. Jadi mereka kita kasih fasilitas latihan, kita kasih fasilitas pendidikan, kita kasih fasilitas aparel, kesehatan, kompetisi dan seterusnya juga ada. Ada kemungkinan nggak kayak di luar negeri gitu, pemain muda kita dibeli sama klub lain? Belum main di kita tapi udah dibeli sama klub lain. Memang kalau untuk sekarang sebenarnya sudah ada payung hukumnya nih, Bung. Payung hukumnya itu sudah digariskan sama FIFA yang namanya Training Compensation dan Solidarity Mechanism. Itu udah ada sangat clear berapa persen yang jadi intinya ketika pemain signing pertama kali kontrak profesional dan ketika pemain ada perpindahan dari satu klub ke klub lain, ada transfer, itu semua organisasi yang membina pemain itu dari umur 12 sampai 23 itu semuanya dapat bagian. Itu peraturan FIFA. Iya. Cuman memang jujur aja di Indonesia memang belum diimplementasi gitu. Belum. Nah, apa yang kita kerjakan sekarang ini harapannya nanti kalau itu diimplementasi kita udah siap lah. Gitu. Karena menurut saya juga mungkin ini masukan untuk pemangku kebijakan dalam hal ini PSSI. Kalau peraturan FIFA itu diimplementasi, pasti sepak bola usia muda nih gairahnya akan. Karena semua orang jadi berusaha untuk rame-rame membina. Karena memang ada hasilnya. Gitu. Betul. Dan itu juga akan menghilangkan mindset yang selama ini keliru bahwa selama ini usia muda cari menang, cari juara, cari trofi. Gitu. Tapi besok kalau udah ada training compensation ini, semua yang bina usia muda dia nggak mikirin trofi. Buat apa sih trofi? Cuman piala ditaruh di lemari. Tapi dia mikirin kompensasi pembinaan ketika pemainnya ini dapat kontrak, dia mendapatkan bagian kompensasi pembinaannya ini sama akademinya bisa dipakai lagi untuk investasi lagi. Mungkin dia infrastruktur beli bola, peralatan latihan, lapangan, fasilitas-fasilitasnya lebih bagus. Akhirnya usia mudanya mereka jadi lebih berkualitas lagi. Kalau usia mudanya lebih berkualitas lagi, ya seniornya nanti jadi tambah bagus lagi. Efeknya ke bola Indonesia makin meningkat. Iya, jadi dari senior berbagi ke usia mudanya makin berkualitas, usia muda ini akan memberikan kontribusi lagi ke seniornya. Jadi itu siklusnya kayak gitu. Oke, selain teknik, di sini diajarin apa lagi? Soalnya gue lihat nih ada ini nih tulisan Persija tapi personality, terus I-nya jadi intelligent, J-nya joyful, A-nya attitude. Nah itu maksudnya apa tuh? Jadi tadi yang seperti saya katakan ya bahwa kalau kita ngomong pembinaan usia muda, kita ngomong di akademi, paling yang jadi pemain bolanya 10%. Itu wajar di seluruh dunia kayak gitu. Ya kan? Jadi artinya ada 90% yang lain, ya kan? Dia jadi profesi yang lain gitu. Artinya fokus kita di dalam akademi ini nomor satu sebelum kita mencetak pemain bola, kita harus mencetak manusia dulu. Manusia yang bagus. Makanya kita punya moto namanya Persija Code 90. Persija Code 90. 90 itu 90. Oke. Persijanya ini yang sebelah kiri, Persija itu kita ngomong manusianya. Makanya dia harus punya personality, kepribadian, dia harus cerdas. Ya kan? Kemudian dia harus joyful, artinya apa? Kita mau cetak manusia yang selalu happy nih. Gitu, selalu bergembira. Karena kalau kita ngomong, kita percaya bahwa kalau dengan ada kegembiraan pasti ada semangat, ada segala sesuatunya. Kemudian A-nya attitude. Nah, ini yang kita bangun. Baru nanti yang sepak bolanya itu yang code 90-nya. Code 90 itu code-nya itu C-nya itu komunikasi, D-nya itu decision making, pengambilan keputusan, E-nya eksekusi. 90 itu maksudnya bisa bermain tempo tinggi selama 90 menit. Gitu. Jadi itu kita manusianya sama juga aspek sepak bolanya. Keren. Oke, pertanyaan terakhir penutup. Kita kalau di junior, di Indonesia nih secara keseluruhan, kita junior selalu berprestasi. Tapi begitu masuk ke senior, kita prestasinya sepak bola kita kurang. Kenapa tuh bisa begitu? Ini bisa jadi satu episode sendiri nih, panjang banget. Simpel aja. Simpelnya gini. Nomor satu, pernyataan ini juga sebenarnya tidak sepenuhnya benar. Karena kalau kita ngomong, taruhlah let's say ya, sama-sama umur 12, 13, 14 tahun gitu ya. Tapi yang benar-benar top level misalnya 12, 13, 14 tahunnya Barcelona atau mungkin 12, 13,
11 tahunnya mungkin klub-klub Bayern Munchen, tim-tim akademi-akademi top itu dibandingkan dengan base-nya 13-14 tahunnya Indonesia, ya tetap mereka lebih bagus, harus diakui. Gitu. Jadi sebenarnya pernyataan bahwa waktu muda itu kita berprestasi artinya lebih baik dari mereka tuh sebenarnya ya nggak sepenuhnya benar. Cuman yang benar adalah waktu muda gapnya kita sama mereka yang di top level itu masih sedikit. Nah kemudian makin lama makin hari makin jauh. Contoh yang paling gampang, kita punya midfield Evan Dimas main di GBK lawan Korea sama si Hwang Hye-chang ya. Sama Hwang Hye-chang kita menang nih Bung, kita menang lawan Korea Selatan, tapi itu secara skor kita menang tapi mungkin gapnya mungkin kita udah agak di bawah lah sedikit gitu. Tapi makin hari ini kan Hwang Hye-chang pergi ke Eropa, dia latihan yang berkualitas, kompetisinya berkualitas, jalan terus. Sedangkan di kita memang lingkungan sepak bolanya belum sehebat di Eropa, iklimnya semuanya akhirnya menjauh lah gapnya. Sekarang Evan Dimas misalnya di Persija gitu kan, si Hwang Hye-chang udah main Liga Champions gitu. Nah ini salah satu contoh. Artinya apa sebenarnya? Ini satu hal yang positif juga kalau kita singkapinya secara positif. Artinya sebenarnya kalau kita ngomong modal nih Bu, sebenarnya kalau kita modal nih mulai nih mirip-mirip lah. Kalaupun kita ketinggalan nggak jauh. Cuman kan modalnya harus diolah nih. Gitu. Nah, olahnya apa? Kita harus bikin satu wadah, satu lingkungan yang memang di situ kompetitif, kemudian lingkungan itu lingkungan belajar yang kondusif gitu sehingga makin hari berkembang gitu. Nah, di Indonesia mungkin lingkungan ini yang belum dibangun, tapi mudah-mudahan dari waktu ke waktu udah pelan-pelan federasi juga kerja keras untuk ini, dibantu oleh klub juga, kita juga klub harus mensupport dan kita juga harus membangun itu sehingga gapnya ini jangan sampai umurnya makin tua gapnya makin jauh gitu. Sebisa mungkin kalaupun kita belum bisa menyamai atau melebihi, minimal kita terus dekat gitu dengan pemain-pemain yang top level nih, gapnya tetap dekat jaraknya. Jangan udah tahun ke tahun dia makin naik, kitanya cuma stagnan, akhirnya makin jauh. Jadi dia naik, kita naik juga gitu. Kalaupun kita belum bisa nyamain atau ngelebihin, paling nggak kita mendekati terus. Sebetulnya bakat kita nggak kekurangan ya? Iya, gitu. Bakat nggak kurang kita. Ya kan udah terbukti tadi. Di awal kita gapnya masih sedikit, lama-lama makin lama karena lingkungannya, infrastrukturnya kita nggak punya, akhirnya ya makin jauh, makin hari makin jauh gitu. Berarti banyak banget peran yang harus diangkat lagi dari sepak bola Indonesia, karena nggak cuma sekedar pelatih, nggak cuma sekedar klub, federasi, tapi banyak sekali karena menyangkut soal sarana, menyangkut soal kompetisi berarti juga menyangkut soal perizinan. Demikian juga dengan teman-teman supporter, jangan terlalu menuntut hal-hal yang anak muda, tuntutannya mungkin lebih tinggi, akhirnya si anak muda jadi patah semangat apa gimana. Nah ini tugasnya teman-teman semua. Terima kasih banget obrolannya hari ini. Kelihatannya udah mau latihan ini nih, game ya. Oke, demikian obrolan kita hari ini mengenai Elite Pro Akademi Persija. Alhamdulillah, mudah-mudahan teman-teman Jackmania juga tahu. Siapa tahu di antara kalian juga satu waktu ada yang berminat. Pantau terus aja websitenya, YouTube-nya, channel YouTube-nya Persija. Siapa tahu ada info-info mengenai pembukaan kesempatan apa gimana. Pantau terus saja. Oke, gue tutup pertemuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gua Persija, gua champion.